Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Bertemu lagi di channel Calon Guru Official. Pada video kali ini kita akan membahas uji korelasi rank Spearman menggunakan SPSS. Ya, seperti biasa, video kali ini saya menggunakan SPSS versi 22. Baik teman-teman, sebelum kita melangkah ke dalam tahap pengujian korelasi rank Spearman, alangkah baiknya kita memahami terlebih dahulu mengenai beberapa materi mengenai uji korelasi rank Spearman itu sendiri. Di sini ada beberapa tahap yang akan kita bahas. Hal yang pertama akan kita bahas adalah konsep dasar uji korelasi rank Spearman. Yang pertama, uji ini merupakan bagian dari statistik non-parametrik, di mana artinya tidak memerlukan asumsi normalitas dan linearitas. Ya, seperti yang kita ketahui, mungkin teman-teman sudah memahami bahwa di analisis statistik parametrik kita memerlukan asumsi normalitas dan linearitas untuk ke tahap selanjutnya, baik itu ke pengujian sampel t-test maupun Piret sampel t-test. Kemudian konsep yang kedua, uji korelasi ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antar variabel. Kemudian arah hubungan antar variabel dapat bersifat positif atau bersifat negatif. Kemudian data yang digunakan harus berskala ordinal. Kemudian yang kelima, tidak ada istilah variabel bebas dan variabel terikat. Kemudian ada penafsiran analisis korelasi. Ada 3 tahap dalam melakukan penafsiran atau interpretasi analisis korelasinya. Yang pertama, melihat dari signifikansi hubungan. Kemudian yang kedua, melihat kekuatan hubungan. Kemudian melihat arah hubungan. Selanjutnya, dasar pengambilan keputusan. Seperti biasanya ada 2 dasar pengambilan keputusannya. Yang pertama, jika nilai signifikansi lebih kecil daripada 0,05, maka dapat diartikan berkorelasi. Sedangkan jika nilai signifikansi lebih besar daripada 0,05, maka tidak berkorelasi. Selanjutnya yang keempat adalah pedoman kekuatan hubungan. Nah, di sini selain kita akan melihat signifikansi hubungannya, kita juga akan melihat kekuatan hubungannya. Nah, ini adalah pedoman untuk melihat kekuatan hubungannya atau correlation coefficient. Ada 5, mulai dari 0,00 sampai 1 yang diibaratkan sebagai korelasi sempurna. Kemudian selanjutnya adalah kriteria arah hubungan. Setelah kita mengetahui kekuatan hubungannya, maka kita akan melakukan penafsiran atau interpretasi analisis korelasi berdasarkan arah hubungannya. Nah, untuk kriteria arah hubungan ada 4. Yang pertama, arah korelasi dilihat pada angka correlation coefficient. Kemudian besarnya nilai correlation coefficient berada pada angka 1 sampai dengan -1. Selanjutnya yang ketiga, nilai correlation coefficient bernilai positif, maka hubungan kedua variabel searah. Sedangkan jika nilainya negatif, maka hubungan kedua variabel tidak searah. Selanjutnya kita akan mulai memasuki ke dalam sebuah kasus supaya teman-teman lebih mudah memahami mengenai uji korelasi rank Spearman ini. Kita langsung saja masuk ke dalam studi kasusnya. Di sini ada studi kasusnya. Seorang manajer bank ingin mengetahui apakah terdapat hubungan antara kualitas pelayanan dengan kepuasan nasabah. Untuk mengetahui hubungannya, manajer bank tersebut menyebarkan kuesioner, baik itu tentang kualitas pelayanan dan kepuasan konsumen. Dan kuesioner ini disebarkan kepada atau diberikan kepada 10 orang nasabah pada bank tersebut. Kemudian dari kasus ini, manajer bank tersebut memberikan rumusan masalah, yaitu apakah ada hubungan antara kualitas pelayanan dengan kepuasan nasabah, sehingga kita dapat menarik kesimpulan sementara atau hipotesis
Untuk H0 yaitu tidak ada hubungan antara kualitas pelayanan dengan kepuasan nasabah. Sedangkan hipotesis 1 atau alternatif hipotesis yaitu ada hubungan antara kualitas pelayanan dengan kepuasan nasabah. Nah, sampai di sini kita akan memasuki dalam tahap kita akan melakukan uji coba, uji korelasi Raynes-Spearman. Baik teman-teman, seperti yang teman-teman lihat bahwa di sini saya memiliki data penelitian mengenai variabel kualitas pelayanan dan kepuasan nasabah. Jadi di sini adalah data penelitiannya yang disebarkan kepada 10 responden, ya. Kemudian di sini ada kriteria penilaiannya, baik itu untuk variabel X atau kualitas produk, kemudian variabel Y kepuasan nasabah. Masing-masing kriteria penilaian terdiri dari 5 poin, mulai dari yang terendah 1 sampai 5 yang terbesar. Jadi jika teman-teman melihat di sini di kolom kualitas pelayanan ada angka TB, CB, B. Ini kepanjangan dari kriteria penilaiannya. Misalkan untuk responden pertama TB, maka ini adalah tidak berkualitas, atau bisa kita konversikan ke dalam angka yaitu 2. Maka di tabel berikutnya sini adalah konversi dari kriteria penilaian pada tabel ini. Oke teman-teman, saya harap sampai di sini teman-teman memahami. Sekarang kita langsung saja ke dalam software SPSS-nya. Kita akan melakukan uji Raynes-Spearman. Langkah yang pertama, silakan buka aplikasi SPSS-nya, kemudian kita masuk ke variable view. Untuk variabel pertama, kita berikan variabel X saja, kemudian variabel kedua kita beri Y, kemudian pada kolom label kita beri label X untuk kualitas pelayanan. Sedangkan untuk Y kita beri label kepuasan nasabah. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk ke data view. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini sudah ada dua variabel X dan variabel Y. Langkah selanjutnya kita akan mengcopy data penelitian ini ke dalam SPSS. Kita blok dan kita copy, kita paste. Oke teman-teman, baik, silakan diperhatikan baik-baik. Perhatikan datanya sudah terinput dengan baik. Setelah itu kita akan melakukan uji Raynes-Spearman. Silakan masuk ke tab Analyze, kemudian kita masuk ke Correlate, kemudian ke Bivariate. Di box Bivariate Correlation, silakan kita blok saja semua variabel, kemudian kita pindahkan ke dalam box variables. Oke. Selanjutnya pada bagian correlation coefficient, silakan dicentang box Spearman. Persen Kendall tahu, tidak usah dicek. Kemudian di bagian test of significance kita pilih two-tailed dan flag significant correlation. Kemudian kita klik OK. Baik teman-teman, ini adalah output dari uji Raynes-Spearman. Di sini ada outputnya, non-parametric correlation, ada kualitas pelayanan dan kepuasan nasabah. Spearman Rho ini adalah nama dari uji Raynes-Spearman itu sendiri. Baik teman-teman, kita sudah memiliki outputnya di sini. Sekarang kita kembali ke dalam catatan kita. Nah, untuk melakukan
interpretasi hasil output ini. Nah, kita akan coba memaknai hasil output ini supaya lebih mudah dipahami. Maka interpretasi output ini akan saya bagi ke dalam 3 tahap interpretasi. Yang pertama, kita akan melihat signifikansi hubungan variabel kualitas pelayanan dengan kepuasan nasabah. Jadi kita melihat dulu signifikansi hubungannya. Nah, di sini berdasarkan output di samping output ini diketahui nilai signifikansi atau sigma two-tailed, ya ini adalah sigma two-tailed sebesar 0,002, yang artinya lebih kecil daripada 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara variabel kualitas pelayanan dengan kepuasan nasabah. Kemudian langkah selanjutnya kita akan menginterpretasi berdasarkan tingkat kekuatan hubungan variabel kualitas pelayanan dengan kepuasan nasabah. Nah, dari output di samping diperoleh angka koefisien korelasi sebesar, ya ini ya, correlation coefficient sebesar 0,838, dimana seperti yang telah kita bahas sebelumnya, tingkat kekuatan hubungan antara variabel kualitas pelayanan dengan kepuasan nasabah adalah 0,38 atau sangat kuat. Ya, kita kembali ke pedoman kekuatan hubungan. 0,838 itu berada pada nomor 4 ya di sini teman-teman. Berarti korelasinya sangat kuat. Kemudian untuk interpretasi yang ketiga, kita akan melihat arah hubungan variabel kualitas pelayanan dengan kepuasan nasabah. Angka koefisien korelasi pada hasil di samping bernilai positif, yaitu 0,838, sehingga hubungan kedua variabel tersebut bersifat searah. Dan dengan demikian dapat diartikan bahwa semakin ditingkatkan kualitas pelayanan, maka kepuasan nasabah juga akan meningkat. Jadi apabila kualitas pelayanan pada bank tersebut ditingkatkan atau dioptimalkan, maka kepuasan nasabah juga pasti akan meningkat. Ya. Kemudian kita masuk ke dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak, di mana H0 tadi itu mengatakan bahwa tidak ada hubungan, sedangkan H1 atau HA diterima, yang artinya ada hubungan signifikan yang sangat kuat dan searah antara kualitas pelayanan dengan kepuasan nasabah pada bank tersebut. Oke teman-teman, sekian untuk video tutorial uji korelasi Reng-Sperman pada malam hari ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di like, di komen, dan di share ke teman-temannya. Silahkan di subscribe channel ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.